Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jalin Ngopi Podcast bersama dengan saya, Karal. Nah, tidak terasa bulan Ramadan sudah datang dan juga alhamdulillah semoga semuanya bisa menjalankan aktivitas dengan lancar di bulan puasa ini. Amin. Nah, untuk podcast kali ini nggak akan kalah serunya dengan podcast-podcast sebelumnya karena hari ini kita akan kedatangan dari salah satu member Jalin dan juga salah satu bahkan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, topik kali ini kita bakal ngebahas lebih dalam mengenai layanan keuangan BSI Agent. Dan sudah bersama dengan kita Senior Vice President Alternative Channel and Government Project Group, Bapak Saifuddin Surya Hidayat. Apa kabar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Karal. Alhamdulillah, saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Mas Karal juga? Sehat juga? Saya juga sehat nih Pak. Alhamdulillah. Pak, izin Pak sebelumnya, Bapak biasa dipanggil Pak Saifuddin atau ada nama panggilan lain Pak yang lebih familiar Pak? Brandingnya sebetulnya Pak Asep ya. Pak Asep, Iya, siap. nggak apa-apa, panggil Pak Asep aja. Saya manggil Pak Asep Iya. aja kalau gitu Pak. Sebelum kita mulai nih Pak, pemanasan dulu nih Pak. Bapak sudah berapa lama di BSI dan latar belakang Bapak di BSI itu apa aja nih Pak? Baik, terima kasih Mas Karal. Saya sapa dulu Ya. Jalin Bestinya ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam Jalin warahmatullahi Besti, wabarakatuh. apa kabar? Semoga semuanya puasanya nih lancar ya dan nggak ada yang batal. Amin, ya. amin, amin. Amin ya. Jadi saya tuh di BSI itu sudah hampir 4 tahun ya. Oke. 4 tahun. Jadi semenjak BSI berdiri memang saya sudah masuk di situ. Jadi kalau saya tuh kalau dibilang legasinya saya berasal dari Bank Syariah Mandiri. Oke. Jadi kalau BSI itu Mas Karal ya, itu kan gabungan dari 3 bank syariah himbara tuh ya. Yes, betul. Jadi ada Bank Syariah Mandiri, Betul. kemudian ada BNI Syariah yang punyanya BNI, kemudian satu lagi ada BRI Syariah. Nah, itu bergabung tahun 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia. Jadi sebetulnya BSI lahir saya sudah di situ. Sudah di situ sebetulnya. ya. Jadi tapi kalau perbankan saya tuh udah hampir 16 tahun. Iya, jadi lama berarti Pak. dulu saya di Bank Syariah Mandiri itu tahun 2007 ya, 2007-2008. Nah, sekarang 2015 alhamdulillah masih kerja di perbankan. Masih di perbankan. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke nih Pak, tadi kan kita ngomongin Pak Asep di dalam kantor nih Pak. Kalau di luar kantor nih Pak, lagi sibuk apa sih Pak? Atau lagi fokus di hobi apa nih Pak kira-kira? Saya sebetulnya sekarang nih fokus ngembangin BSI Agen sebetulnya. Oh, BSI Agen. Baik, kalau akan kita obrolin. kalau di luar itu saya ya hobi olahraga aja. Oke. Hobi olahraga. Kalau bisnis sih nggak ada. Sekarang lagi fokus ngembangin BSI Agen. BSI Agen. Di Oke. Kalau olahraga apa Pak? Lagi suka olahraga apa? Kalau nih, olahraga Pak? saya yang sederhana aja, tenis meja. Tenis meja. Baik. Lagian baik. bulan puasa gini kan Iya. ya saya udah paling diatur lah seminggu sekali lah kita. Iya, siap. Oke. Di Jalin juga ada tenis meja, Pak. Mungkin kapan-kapan kita bisa main bareng nih, Pak. Betul, boleh. Nanti habis lebaran ya. Habis lebaran, Pak. Baik, Pak. Mari, Pak. Nah, tadi sempat Pak Asep sempat mention tentang BSI Agent. Nah, mungkin kita akan mendengarkan langsung dari Pak Asep apa sih BSI Agent itu. Jadi Pak, begini Pak, boleh diceritakan nggak sih Pak? Ya. Awal mula BSI Agent tuh seperti apa dan visi misi yang diembankan tuh apa sih Pak? Baik. Ya. Jadi BSI Agen itu sebagai salah satu layanan laku pandai. Sebenarnya ini kan dipersyaratkan oleh OJK ya benar, untuk bank-bank itu membuka layanan laku pandai. Tapi di BSI itu ada sesuatu yang spesial lahirnya nih. BSI Agen ini spesial untuk yang di BSI itu sendiri. Jadi kami itu lahir dengan adanya pemberlakuan konun di Aceh. Konun. Mas Kara tahu nggak konun itu apa? Belum tahu untuk apa. Jadi konun itu adalah aturan keuangan syariah yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Jadi pada saat itu tahun 2020-an itu sudah nggak boleh lagi ya perbankan konvensional itu beroperasi di Aceh. Siap. Termasuk salah satunya adalah agen-agen bank yang dulu ada di Aceh itu udah nggak boleh lagi berlaku Mas Karal tuh. Nah makanya pada saat diberlakukannya
konun tersebut, maka BSI Agen lahir di situ. Jadi 2021 BSI Agen itu mulai itu ada di Aceh. Nah, setelah itu luas menjadi ke seluruh Indonesia. Iya. Jadi memang ini yang spesial tuh lahirnya BSI Agen. Di BSI itu diawali dengan adanya konun dulu. Konun dulu. Iya, konun dulu. Oke, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, audiens utama dari BSI Agent tuh siapa saja sih Pak? Dan juga mungkin fokus-fokus daerahnya tuh ada di mana aja sih Pak? Oh ya, siap. Jadi nasabah BSI Agen sebetulnya siapapun boleh ya menjadi nasabah BSI Agen. Nah, khususnya adalah bagi orang-orang yang sudah memiliki usaha. Sudah memiliki usaha. Iya, karena itu persyaratan wajib oleh otoritas ya, oleh OJK adalah BSI Agen itu kepada orang-orang yang sudah memiliki usaha. Sudah memiliki usaha. Nah, usahanya terserah tuh apa aja, boleh mau yang sembako silakan. Boleh. Kemudian mau yang konter pulsa silakan juga ikut. Kemudian dia punya toko obat gitu ya, itu juga boleh juga. Boleh juga tuh. Jadi sebetulnya audiensnya siapa aja itu boleh menjadi boleh menjadi agen kita, apapun itu gitu ya. Yang penting dia punya usaha. Yang penting punya usaha. Nah, itu boleh tuh jalin bestie yang punya usaha bisa bergabung sebagai BSI Agent, benar ya Pak? Iya, betul. Oke, Pak, mungkin ini pertanyaan awam sih Pak dari saya sih Pak. Tapi boleh nggak sih Pak bergabung menjadi BSI Agent tapi non Muslim Pak? Atau emang sudah ada sih Pak sebenarnya? Boleh aja. Boleh aja. Kami kan BSI ini universal. Jadi siapapun dari agama apapun silahkan gitu ya menjadi BSI Agen. Even itu kita sebetulnya BSI Agen itu adalah salah satu atau satu-satunya sebetulnya. Agen Bank Syariah. Agen Bank Syariah. Jadi dalam sistem operasionalnya kami itu menginduk kepada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Itu mungkin yang membedakan, sehingga kita punya produk yang namanya Islamic Corner. Mas Karal, Islamic Corner. Dan ini produk yang tidak dimiliki oleh agen bank yang lain. Ini yang membedakan ya Pak. Betul, yang membedakan. Nah, jadi di Islamic Corner itu kita punya layanan pelunasan haji. Ya, kemudian pembukaan tabungan haji, kemudian pendaftaran ke Siskohat. Nah, itu kita punya. Di tempat lain tuh nggak ada. Tempat lain nggak ada. Berarti untuk layanan pelunasan haji bisa di BSI Agent tuh Pak? Bisa di BSI, dan itu sangat memudahkan. Sangat memudahkan baik dari sisi administrasinya ya sampai ke prosesnya. Jadi BSI Agen itu kan hadir mendekati ke tempat-tempat nasabah. Jadi kalau nasabah punya keterbatasan, katakanlah harus ke cabang BSI gitu ya. Nah, di situ ada agen, sudah ke agen aja. Langsung ke agen aja ya, Langsung ke agen aja. Insya Allah servis layanannya sama lah seperti ketika kita datang ke cabang. Dan seperti seperti di nanti cobain Mas Kara. Baik Pak, saya siap Pak. Nanti saya coba mampir ke BSI Agent gitu. Siapa tahu juga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan saya yang mungkin bisa dibantu oleh BSI Agent juga. Termasuk jalin bestie nih. Jalin bestie juga nih. Kalau mau silakan datang ke BSI Agent. Datang aja ke BSI Agent, tetangga-tetangga yang mau bergabung atau ada kebutuhan ke BSI Agent langsung cus aja gitu. Oke nih Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Bagaimana cara bisnis penetrasi BSI Agent untuk bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok nih Pak? Atau sebelumnya emang sudah ada research sebelumnya nih Pak? Baik, jadi kami itu kan punya nasabah di cabang itu tersebar di mana-mana ya, sampai ke pelosok-pelosok. Nah, biasanya mereka itu di situ ada banyak nasabah kita di kumpulan daerah tertentu, tapi kan mereka punya keterbatasan tuh untuk sampai ke cabang. Nah, berdasarkan data itu ya, berdasarkan data di cabang itu, otomatis kita bukakan tuh di daerah yang memang ekosistem BSI-nya sudah ada di situ. Gitu, nah, itu kan otomatis akan membantu nasabah-nasabah kita untuk mendapatkan layanan baik itu sisi produk ataupun kebutuhan transaksi. Gitu. Nah, jadi modelnya seperti itu. Modelnya seperti itu ya Pak. Iya. Jadi di kelompok-kelompok tadi kita bukakan agen, itu biasanya kan mereka ada kendala untuk sampai ke cabang. Nah, biasanya kami lihat berapa lama tuh orang itu kadang nggak mau ke cabang gitu ya. Nah, kita melakukan kajian ya,
30 menit tuh orang tuh udah nggak mau tuh Mas Karal datang ke cabang. Sudah nggak mau. 30 menit perjalanan ya, Iya, perjalanan. Otomatis dia akan mencari layanan-layanan yang lebih dekat. Layanan lebih dekat, betul. ATM mungkin nggak ada di situ. Betul. Cabang apalagi susah, gitu ya, nggak ada, susah. Susah. Nah, makanya posisi BSI Agen itu hadir di daerah-daerah yang menjangkau ke pelosok-pelosok tadi. Yang bisa lebih gampang aksesnya. Lebih gampang, betul, lebih gampang. Oke. Layanannya juga seperti layanan kita di cabang. Seperti di kantor cabang. Seperti di kantor cabang. Bisa buka rekening gitu ya di agen, kemudian bisa bertransaksi, pembelian, pembayaran itu juga bisa dilakukan di agen. Oh, berarti sama saja ya Pak seperti yang di kantor cabang. Oke. Betul. Pertanyaan berikutnya nih Pak, sudah berapa banyak sih Pak agen BSI yang sedang aktif dan juga sudah tersebar di daerah-daerah mana aja sih Pak? Ya, baik. Jadi kurang lebih ya ada 110 ribuan agen. Oh, banyak ya yang Pak? Sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Contoh misalkan di Surabaya ada kurang lebih 20 ribuan. Kemudian di Aceh kurang lebih 18 ribuan. Kemudian di Medan ya kurang lebih 10 ribuan. Palembang kurang lebih 25 ribuan. Kemudian daerah-daerah lain. Jadi memang alhamdulillah sambutan dari masyarakat juga cukup baik sehingga pertumbuhan BSI Agen juga cukup banyak. Cukup banyak juga ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Oke nih Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Pak langkah-langkah untuk menjadi seorang BSI agent dan juga apa ada syarat-syaratnya sih Pak? Baik, sebetulnya simpel banget. Simpel banget masalah. Sekarang kan zaman simpel ya. Zaman simpel. Repot-repot kita. Gak mau repot betul Pak. Jadi syaratnya yang pertama otomatis dia harus jadi nasabah BSI. Jadi nasabah BSI. Iya, jadi dia punya rekening, kemudian punya aktivitas di situ, baru dia bisa mengajukan BSI Agen. Nah, selanjutnya BSI Agen itu boleh oleh perorangan ataupun non perorangan. Ya. Kalau perorangan syarat seperti biasa KTP gitu ya. Dulu. Kemudian ada usaha, udah kita bukakan agen di situ. Nah, kemudian yang kedua kalau non perorangan otomatis ada legalitas perusahaan ya untuk kita daftarkan dia menjadi seorang agen. Nah, jadi sebetulnya simpel, cuma itu aja. Syaratnya harus jadi nasabah BSI, kemudian tadi ada syarat usaha, datang ke cabang gitu ya untuk dapat kode agen nanti. Kode agennya. Kode agennya. Jadi memang kita nggak sembarangan agen juga ya, maksudnya itu ada registernya juga gitu, dan nanti akan mendapatkan yang namanya sertifikat dari kami. Dapat sertifikat. Karena kita kan modelnya adalah kemitraan antara BSI dengan agen-agen kita. Seperti itu. Jadi simpel ya? Untuk menjadi BSI agen itu simpel. Berarti kalau gitu ada disaring juga ya Pak berarti ya Pak? Nah betul Mas Kara. Jadi kami nanti akan melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah untuk memastikan lokasinya ada atau enggak gitu ya. Nah itu kita pastikan dulu. Harus dipastikan dulu. Siapa tahu nih usaha bodong juga nih Pak. Betul, bisa jadi. Berarti kalau boleh tahu nih Pak, berarti untuk menjadi seorang BSI agent itu bisa dalam usaha tapi harus berbentuk kios dan warung ya Pak, berarti Pak. Ya betul. Boleh kios atau warung gitu ya. Yang penting dia itu adalah usahanya sudah tetap di situ. Sudah tetap. Jadi untuk melakukan verifikasi tersebut biasanya kami datang. Berarti untuk BSI agent juga bisa dibilang partner bisnisnya BSI agent. BSI-nya juga ya berarti. Betul. Jadi kita itu kemitraan antara BSI dengan owner dari BSI Agen itu sendiri. Ya, jadi hubungannya adalah partnership kemitraan. Ya, dari setiap keanggotaan kita mungkin nanti ada manfaat-manfaat yang didapatkan ketika nasabah itu menjadi BSI Agen kita. Oke, siap. Oke Pak, berarti kita coba ngomongin benefitnya nih Pak. Kalau menjadi BSI Agen itu benefitnya apa saja sih Pak? Dan kalau boleh di-share nih Pak, berarti akan ada dampak positif juga ya Pak untuk perekonomian sekitar? Iya, betul Mas. Jadi ketika seseorang itu menjadi agennya BSI ya, maka kita sebagai mitra nanti dari BSI itu akan kasih beberapa hal. Yang pertama adalah branding dari kami. Ya, brandingnya dari BSI. Kemudian yang kedua, nanti kita siapkan edisi BSI Agen. Ya, edisi BSI Agen, mesinnya ya, mesin untuk transaksi. Nah, kemudian kalaupun misalkan nasabah
tidak mau menggunakan edisi ya bisa menggunakan mobilnya nasabah itu sendiri. Nah, itu ketika mesin itu dipergunakan oleh nasabah ya otomatis pulsanya nanti dari kami. Dari BSI. Dari BSI juga. Dari BSI juga. Kemudian nanti ada kertas truk juga dari BSI juga tuh di situ. Nah, manfaat lainnya adalah karena kita sebagai mitra ya, mitra yang membantu melayani nasabah-nasabah BSI, otomatis di setiap transaksi itu ada fee yang kita siapkan untuk BSI Agen itu sendiri. Jadi dari keagenan itu biasanya ada 2 fee nih. Fee yang pertama adalah fee dari setiap transaksi by system kita. Kemudian yang kedua ada fee yang diambil oleh agen kita kepada nasabahnya. Biasanya kalau kami itu bilang adalah admin luar. Jadi ada admin dalam, ada admin luar. Nah itu kan uang tuh. Iya, uang, ya kan uang tuh ya. Betul, masalahnya itu uang. Nah uang itu otomatis menjadi pendapatan dari mitra kita. Jadi yang tadinya misalkan nasabah kita itu hanya fokus kepada usaha utamanya dia, sekarang menjadi agen BSI dan membantu nasabah-nasabah BSI, otomatis dia akan mendapatkan income tambahan. Income tambahan. Nah, itu otomatis secara langsung dia akan meningkatkan income dari masyarakat kita. Jadi BSI Agen ini adalah membantu ya secara langsung pendapatan dari masyarakat. Nah, tadi bayangkan ada sekian 110.000, berarti orang yang kita bantu udah sekian banyak. Sebanyak itu banyak tuh Pak. Berarti. Betul. Menarik sih Pak, pas saya menjadi BSI Agen juga ya. Boleh. Daftar langsung ya. Iya, siap Tapi Pak. Harus punya usaha. Jadi nasabah BSI dulu. Betul. Siap. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, Bapak boleh ceritakan sedikit nggak sih Pak kisah sukses salah satu dari BSI Agen yang sudah lumayan sukses lah Pak. Iya. Baik. Sebenarnya udah banyak ya, udah banyak customer kita agen itu yang sudah sukses ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi nominal itu mungkin udah di atas 2 digit lah penghasilan dia, bulanannya itu. Jadi mereka tuh membantu nasabah-nasabah kita itu salah satu case-nya ya di pondok pesantren lah. Pondok pesantren kan biasanya pondok pesantren itu siswanya atau santrinya kan mondok ya. Santrinya mondok, kemudian dia untuk keluar cari ATM atau misalkan cari cabangnya kan keterbatasan mereka. Nah, biasanya itu lewat koperasi-koperasi pondok, kita jadikan mereka sebagai agen dan santri-santri itu bertransaksi di sana. Jadi itu akan sangat membantu baik dari sisi orang tua siswa, orang tua santri. Tidak harus menitipkan uang tunai atau seperti apa, cukup nanti santrinya itu adalah datang ke BSI Agen tersebut. Nah itu penghasilnya luar biasa karena memang santri itu kan perlu tuh tiap hari jajan kan. Tiap hari jajan, dia harus ngambil uang, otomatis di situ transaksinya tinggi tuh. Transaksinya tinggi. Nah dengan transaksinya tinggi itu otomatis penghasilan dari koperasi tersebut ya, dari pondok pesantren tersebut akan besar tuh. Jadi besar ya. Jadi besar. Nah biasanya mereka gunakan juga tuh pendapatan dari kami itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain juga. Seperti itu. Itu salah satu pondok pesantren tadi. Yang lain juga banyak yang udah penghasilan 2 digit atau lebih itu udah ada di kami. Sudah ada. Berarti memang menarik sekali ya Pak program BSI Agen ini. Mungkin teman-teman jalin bestie yang emang tertarik mungkin langsung saja cus untuk menjadi BSI Agen gitu. Tinggal buka menjadi nasabah dan juga harus punya usaha juga. Gitu. Pak, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, mungkin ini kan kita lagi di bulan Ramadan nih Pak, lagi bulan puasa nih Pak. Nah, ada program-program menarik nggak sih Pak yang lagi dijalankan di BSI Agen ini Pak? Baik, jadi saya sama tim ya di Alternative Channel Group and Government Project ini biasanya kami bikin gimmick atau hadiah-hadiah itu atau program-program itu ada yang sifatnya tematik dan ada yang sifatnya itu tiap bulan kita harus ada gitu. Nah, karena untuk meningkatkan gairah dari agen-agen kita untuk bertransaksinya lebih banyak. Nah, khusus di bulan Ramadan ini ya, khusus di bulan Ramadan seperti halnya perusahaan-perusahaan tuh dan kita sebagai karyawan, saya sebagai karyawan juga kan, berharap banget sama THR tuh.
Oh iya, siap. Donor sama THR. Selalu Nah, berharap. di BSI Agen juga ada. Oke. Namanya THR, tapi singkatannya Tabur Hadiah Ramadan. Tabur hadiah Ramadan. Tabur Hadiah Ramadan. THR juga kan ya? THR benar. THR juga. Nah, jadi setiap nasabah-nasabah yang bisa meningkatkan transaksinya, itu kita akan siapkan THR. Oke. Buat nasabah-nasabah yang berhasil meningkatkan meningkatkan jumlah dan volume transaksi. Oke, siap. Jadi nasabah-nasabah BSI Agen ya, tingkatkan transaksinya khususnya di bulan Ramadan, kami akan siapkan THR untuk BSI Agen. Oke, mantap sekali. Berarti memang ini menjadi motivasi untuk terus ya Pak, untuk terus berusaha biar ada transaksi. Apalagi gini, Mas Karal ya. Ya. Kita kan agennya syariah tuh. Betul. Ini di bulan Ramadan. Ya. Kan kita udah tahu ya kalau transaksi syariah itu kan pasti barokah. Ya, gitu barokah, kan ya. Bener. Jadi barokahnya dapat, nominalnya juga dapat. Nominalnya juga dapat. THR. THR apa Pak? Tabur Hadiah Ramadan. Oke, siap. Oke, kan BSI merupakan salah satu dari member Jalin nih Pak. Mungkin boleh di-share Pak testimoni dan pengalaman bekerja bersama tim dari Jalin ini Pak. Iya, baik. Ini sebetulnya sama teman-teman Jalin ini luar biasa ya. Maksudnya itu kayak temen gitu ya. Kayak temen tuh ya. Jadi meskipun kita memang satu sisi profesional gitu ya, tapi enjoy itu kita ya. Enjoy. Nah, untuk Jalin sendiri kan sebetulnya salah satu switchernya kami ya. Jadi alhamdulillah sudah transaksi OPAS yang melalui switcher Jalin itu udah kita buka dari tahun lalu sebetulnya. Dari tahun lalu. Jadi alhamdulillah masyarakat terbantu juga. Dan kami juga terbantu juga gitu. Jadi semua sekarang bank yang kerja sama Jalin itu sudah bisa bertransaksi di kami tuh. Mau tarik uang, kemudian mau transfer, kemudian mau cek, itu kan jadi bisa tuh di mesin edisi kita. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah share pengalaman dan juga insight-insight menarik bagi kita. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan terakhir nih Pak. Ada nggak sih pesan untuk Pak Asep untuk Jalin Besti yang di luar sana yang sedang menonton? Mungkin Bapak bisa share BSI Agen gitu, mengajak teman-teman untuk bergabung ke BSI Agen ini Pak. Baik. Jadi Jalin Besti ya, saya dari BSI ya memfasilitasi nih teman-teman yang ingin bergabung menjadi BSI Agen, silahkan gitu ya. Teman-teman tinggal buka rekening di BSI, kemudian teman-teman punya usaha, kemudian kita akan daftarkan menjadi BSI Agen. Dan prosesnya simple, mudah gitu ya, tidak bertele-tele. Kemudian teman-teman akan dapat manfaat lainnya gitu ya. Di samping sebagai punya usaha sekarang, sebagai karyawan juga, teman-teman juga akan dapat income tambahan. Dengan membantu nasabah-nasabah kami, membantu masyarakat-masyarakat sekitar dalam hal bertransaksi, kemudian pembayaran pembelian ya, khususnya kami punya Islamic Corner tuh. Punya Islamic Corner ya, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan kita tahu Indonesia ini kan masyarakat muslimnya cukup banyak. Jadi potensi untuk mendapatkan income buat Jalin Besti itu sangat besar di BSI. Oke. Silahkan hubungi BSI terdekat ya. BSI terdekat. Buat Jalin Besti. Jalin Besti, benar. Itu Jalin Besti sebagai pesan terakhir dari Pak Asep dan juga sebagai penutup dari podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Asep sudah bergabung bersama kita, sudah share pengalaman dan juga insight-nya. Saya langsung tertarik nih Pak untuk menjadi BSI Agen nih Pak. Nah, jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram dari Jalin, yaitu @jalin.id, dan juga jangan lupa follow Instagram dari BSI, yaitu @banksyariah-indonesia dan juga @livewithbsi. Nah, jangan lupa nih Jalin Besti untuk subscribe dan komen di bawah biar kita tahu nih kita mau ngomongin apa untuk episode berikutnya. Saya Karal undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.